Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semoga selamat sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya. Ya, Pak. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar, maka baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan Yogi pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita belajar, kita cek kehadiran dulu. Ada berapa orang yang hari ini tidak berhadir? 1, 2, 3, 4 ya. 4 orang yang tidak berhadir pada hari ini. Semoga nantinya tidak mengalami suatu hal sakit dan sebagainya. Masih ingatkah kalian pada materi sebelumnya yang kita belajar tentang materi genetika? Ya, oke. Mengapa sih materi genetika itu menjadi materi prasyarat sebelum kita belajar materi pembelahan sel pada hari ini? Boleh diutarakan jawabannya? Angkat tangan silakan ya. Karena kita perlu tahu mengenal terlebih dahulu istilah-istilah dalam materi genetik. Istilah-istilah materi genetik. Oke, yang lain? Ya, Pak. Karena pada materi genetik terdapat kromosom yang akan sering kita bahas pada materi pembelahan sel. Ya, Ya, Pak. Oke, yang lain? Saya, Pak. Oh ya. Karena materi genetik saling berhubungan satu sama lain dengan materi pembelahan sel, Pak. Oke, baik. Yang lain ada lagi? Oh, betul. Silakan. Karena materi genetik terkait proses pembelahan sel. Oke, pembelahan sel. Ada lagi? Oh, silakan. Karena dalam materi genetik sebelum melakukan pembelahan sel, selanjutnya sel akan membelah. Oh, sel pembelah. Oke, bagus. Semuanya sangat tepat ya. Bahwasanya sebelum materi itu kita terlebih dulu harus memahami dan harus paham ya, sehingga materinya lebih lengkap. Baik, di sini Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni ini. Jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning dan pendekatan saintifik impact, peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan mitosis dan meiosis, kemudian menganalisis perbedaannya sehingga peserta didik dapat mensyukuri ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, kerjasama, dan komunikasi. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik, di sini Bapak akan menampilkan gambar. Nah, ini satu gambar. Boleh kalian simpulkan dari gambar ini apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan. Yang pertama, oke. Adanya perbaikan tangan yang terluka, adanya pertumbuhan sel pada sel hewan dan tumbuhan serta perkembangan sekunder. Oke, yang lain ada lagi? Oke, silakan. Terus penyembuhan sel luka, adanya kumpulan sel, adanya proses perkembangan tinggi tanaman dan perkembangan sel pada bayi. Oke, yang lain ada? Yang bagus? Oke, silakan. Penyembuhan luka. Oke, yang lain ada lagi? Oh, silakan. Proses perbaikan tangan yang mengalami luka, perkembangan sel yang terus membelah, pertambahan panjang akar dan batang tanaman. Oh, yang ini ya, luka. Oke. Yang lain ada lagi?
Oke, semua sudah benar ya. Ini satu gambar penipuan luka. Kemudian kita yang kedua, di sini ada gambar lagi. Nah, yang ini siapa? Yang mau menyimpulkan dari gambar ini? Boleh diangkat tangannya. Yang kedua, Gus Binus Salim mungkin bisa menjawabkan. Ya Pak, karena adanya pertumbuhan Pak. Oh, oke. Ini yang pertumbuhan. Yang lain, yang kedua, gambarnya. Tadi sudah ada temennya menjawabkan ya. Yang kedua ini. Ini pertumbuhan apa ini? Kalau yang bawah ini di dalam tanah itu pertumbuhan apa? Akar dan kalau yang ini batang ya. Kalau ini pembelahan apa? Sel ya, pembelahan sel. Oke. Kalau yang terakhir ini, nah gambar dari Bapak yang terakhir. Nah ini pasti sudah tahu ini. Kayak kalau gambar yang terakhir ini gambar apa? Yogi gambar apa Yogi? Perkembangan janin. Oke. Ya. Kalau ini apa ini? Sebelum jadi janin. Zigot ya. Jadi ada tiga hal. Tadi yang pertama satu berarti hari ini di dalam pentingnya pembelahan sel ya ada tiga tujuan sesuai gambar ini. Yang pertama tadi sel itu membelah untuk menyembuhkan luka atau sel-sel yang rusak. Yang kedua tadi ada gambar tumbuhan yang sedang tumbuh. Kemudian selain tumbuhnya batang juga ada tumbuh akar. Ini juga sebuah sel yang sedang membelah ya. Jadi yang kedua itu tumbuh ya. Yang ketiga ini untuk tadi berkembangnya zigot ya. Berarti kita sebagai manusia ya di dunia ini kalau tidak ada pertumbuhan perkembangbiakan ini kita akan punah. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga. Pertama tadi masihnya tadi untuk penyembuhan luka atau perbaikan regenerasi. Yang kedua untuk pertumbuhan. Yang ketiga untuk berkembang ya. Jadi ada tiga tujuan pembelahan sel seperti yang sudah diutarakan pada gambar ya. Silakan itu dibuka materinya, juga sudah ada di Bapak bagikan ya kepada kalian itu di bukunya. Silakan dibuka. Hari ini kita belajar ya pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Jadi sebelum ke arah sana silakan dibuka dulu materinya. Kemudian kita sudah membagi kelompok ya, ada 3 kelompok di sini ya, akan Bapak bagikan kotak videonya. Dan ini ada sudah Bapak tujuan petunjuknya ya, pelajarannya juga. Jadi kelompok 1 kita beri nama kelompok A mitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga itu meiosis. Jadi tolong Pak. Oke ya. Jadi sesuai tujuan pembelajaran kita di sana ada sebuah video ya, ada sebuah video. Linknya juga ada di gambar. Silakan dikeluarkan HP kalian ya.
ya kalian coba dicek alamat tersebut YouTube-nya, boleh dibuka. Nah, boleh dicoba scan juga di sana atau membuka alamat link untuk YouTube tersebut. Apakah dari petunjuk LKPD itu ada yang kurang jelas? Coba kalian baca, bisa Anda menggunakan HP-nya untuk di scan barcode-nya, kemudian dibuka YouTube-nya ya, yang ada fotonya. Kalau tidak ada, juga kemarin Bapak bagikan di grup, silakan dibuka. Kemudian ini juga bisa ditonton di sini ya. Nah, ini video yang pertama di LKPD. Nanti di LKPD-nya tuh proses-prosesnya diurutkan ya. Coba kalian cari informasinya di materi pembelajaran, buku biologi dan lain sebagainya. Itu diurutkan bagaimana prosesnya. Ini video yang kedua. Nanti kalian jelaskan ya, pada tahapan-tahapan itu apa yang terjadi. Ini meiosis ya. Jadi meiosis itu menghasilkan dua ya. Oke, itu tadi videonya. Silakan juga bisa di scan di barcode kalian tentang materi tersebut. Silakan dikerjakan ya, mulai ditulis di LKPD.
Ya, silakan. Presentasinya Pak, semua yang wajib atau Semuanya yang nanti berbagi tugas ya, berbagi tugas setelah selesai mengerjakan itu nanti setiap orang itu presentasi ya. Kalau Bapak mau nilai cara presentasi atau komunikasi. Ya, nanti dibaca presentasi misalkan dia ini misalkan yang pertama tempat berlangsung mitosis di sel mati, mitosis di sel kelamin. Kemudian tujuannya mitosis untuk apa? Ini dibaca. Kalau baca tabel itu kalau yang ini sampai sini. Nah, jadi menghemat
Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami boleh ditanyakan ke Bapak ya. Ya. Menurut Yogi tadi ada berapa pembelahan sel? Pembelahan sel Caranya ada berapa? ada 4. Hah? Ada 2 Pak. Ada 2. Iya Pak. Apa aja? Meiosis. Oke, mitosis sama meiosis. Jangan ketukar ya, mitosis dan itu harus sering membaca ya. Kemudian ada satu sebenarnya yang sering terlupakan ya, selain yang 2 yang kalian cari ya. Ada satu yakni tadi sesuai nama kelompok 1 itu mitosis ya. Mitosis. Tapi itu kalian bisa cari informasi sendiri di materi ajar yang ini. Ini sudah Bapak bikin di materi ajar kalian ya. Belajar mandirinya di sana secara langsung. Kalau ada yang tidak dipahami boleh tanyakan ke Bapak. Kalau di Alkafid itu cuma 2, yakni oke, urutannya ya. Jadi kalian nanti mengurutkan proses mitosis dan meiosis. Yang kedua itu untuk menganalisis perbedaannya. Oke. Yang mau ditanyakan, didiskusikan boleh sambil ya. Anda mengerjakan sambil didiskusikan biar tidak hening ya di kelas ya, biar tidak bosan. Boleh ditanyakan ke Bapak. Kita melihat bakteri ini. Kalau di video tadi itu bakteri apa sel? Waktu melalui sel apa bakteri? Ya sel ya. Kalau dia bakteri itu dia bergerak ya. Geraknya itu bebas. Kalau tadi kan cuma bergerak perpindahan fase dan fasenya. Ya, perpindahan fase. Di bagian dalam cuma di tingkat ya, sampai ini itu panjang.
Gimana sudah? Berapa? Oke, kalau sudah, sekarang kita presentasi. Kita presentasikan untuk yang pertama. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Apakah kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 gimana? Siap? Kalau siap, boleh maju kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Rani Dewitasari. Saya Dewi Ardiati. Saya Sri Lestari. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang 2 video mengenai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Setelah mengamati tayangan video pembelahan sel, proses dan urutan pembelahan sel, mitosis dan meiosis yaitu pembelahan sel mitosis. Yang pertama profase. Memasuki profase promotin mengalami kondensasi pembentukan kromosom. Terus kedua metafase, di mana kedua kromatid dalam satu kromosom, sering disebut kromatid kakak beradik, masih dihubungkan oleh satu sentromen dan terletak di bidang ekuator sel. Selanjutnya, Boleh ya sedikit ya, boleh sambil dilihat ini ya, dicocokkan. Ini tadi profase, ini metafase. Boleh memakai gambar presentasi Bapak. Oke, silakan lanjutkan. selanjutnya anafase, yaitu kedua kromatid memisahkan diri dan masing-masing bergerak sebagai kromosom anakan sehingga putus dari spindel yang berlawanan letaknya. Soal ya. Terus selanjutnya telofase, yaitu datangnya kromosom anakan di bentuk spindel merupakan tanda dimulainya telofase. Kedua, pembelahan sel meiosis. Meiosis 1, profase 1 dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu haplotek, 2 zigotek, 3 pijotek, 4 diplotek, 5 diagnesis, dan D fase metafase 1, letak kromosom berada di bidang ekuator. Dan C fase anafase 1, tiap kromosom homolog yang berisi 2 kromatid kembarnya masing-masing ditarik oleh benang spindel menuju ke bentuk yang berlawanan. D fase telofase 1, kromosom homolog sudah mencapai titik pembelahan. Sitokinesis 1, setiap kromosom homolog dipisahkan oleh sekat sehingga sitokinesis menghasilkan 2 sel, masing-masing berisi kromosom dengan kromatid kembarnya. 2 meiosis 2, 1 profase 2, yang kedua metafase 2, yang ketiga anafase 2, dan yang keempat telofase 2. Selanjutnya video yang kedua, perbedaan pembelahan sel mitosis dengan pembelahan sel meiosis, yaitu mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel berhubungan dengan pertumbuhan dan perbaikan sel-sel besar terjadi pada sel somatis. Dari video tersebut dapat kita bandingkan perbedaan antara pembelahan sel meiosis dan mitosis. Ada 5 aspek. Yang pertama, pengertian. Pengertian mitosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah
kromosom sama seperti induk. Sedangkan pengertian meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh kromosom sel induk. Yang kedua, jumlah tahapan. Di mitosis memiliki 4 tahapan dalam sekali pembelahan, sedangkan dalam meiosis memiliki 4 tahapan untuk 2 kali pembelahan. Jumlah sel anakan yang dihasilkan. Pada mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian jumlah kromosom sel anakan. Mitosis memiliki jumlah kromosom sama dengan induknya, sedangkan meiosis separuh dari induknya. Tempat terjadinya meiosis terjadi pada sel tubuh. Mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Kesimpulan dari hasil penyelidikan yaitu pembelahan sel mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, berhubungan dengan pertumbuhan dan perbaikan sel-sel pusat, terjadi pada sel somatis. Sedangkan meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi pada pembentukan sel kelamin. Oke, tepuk tangan dulu beri kepada kelompok 1. Terima kasih. Boleh ditanyakan seputar pembahasan dari kelompok 1. Boleh dari kelompok 2, silakan. Angkat tangannya. Perkenalkan namanya. Nama saya Rita dari kelompok 2. Ingin bertanya, pembelahan amitosis banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat amitosis ya, itu ada pada materi pembelajaran ya. Di LKPD itu memang tidak ada ya, amitosis tadi itu di pada apa ini? Jadi bapak tanya tadi ada apa? Nah, jadi sebutkan pada apa? Ini terjadi pada bakteri. Oke, jadi amitosis itu ya terjadi pada bakteri ya. Jadi dia langsung tanpa ada tahapan. Ya, boleh dijelaskan ini, dibacakan. Oke. Pembelahan pada bakteri. Kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kemudian bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi. Selanjutnya sel mulai membelah. Dikebawahkan slide-nya, tekan tombol bawah. Nah, jadi langsung ya, tanpa ada tahapan. Ya, jelas ya Rita ya. Jadi bakteri itu uniseluler apa multiseluler? Uniseluler. Uniseluler, ya tepat ya. Bagus. Silakan kelompok 3. Ya, namanya. Perkenalkan, saya Ira Setiana, perwakilan dari kelompok 3. Jelaskan tahap-tahap pembelahan sel mitosis. tahap-tahap pembelahan sel mitosis. Yang pertama, profase. Yang kedua, metafase. Yang ketiga, anafase, dan yang keempat, telofase. Jadi ada gambar ya. Ini ya tahapan mitosis. Oke, ada lagi kalau dari Bapak ya. Dari Bapak. Pertanyaan Bapak itu lebih cepat mana pembelahan sel secara amitosis atau secara mitosis? Cepatnya. Ya. Tadi kan ada tahapan, berarti lebih cepat yang mana?
amitosis apa mitosis? Karena tadi yang pakai tahapan dan tidak, kira-kira lebih cepat mana? Yang nggak pakai tahapan. Berarti yang mana yang nggak pakai tahapan? Mitosis. Mitosis. Itu ya, lebih cepat ya, karena dia kalau mitosis perlu persiapan, dia masuk ke siklus sel namanya ya. Siklus sel itu ada gap 1, gap 2 ya, sintesis ya, itu ada di materi yang telah Bapak bagikan kepada kami. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Sekali lagi kasih tepuk tangannya. Kelompok 2 silakan. Itu boleh operatornya di tekan ke bawah ini ya, dari gambar. Ya, silakan mulai. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang tayangan video pembelajaran sel. Saya Nanda, Saya Ida. Saya Linda. saya Uni. Pembelajaran sel. 1. Profase. Memasuki profase, kromatin mengalami kondensasi membentuk kromosom. Kedua, metafase. Kromatin pada satu kromosom masih dihubungkan oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. 3. Anafase. Kedua kromatin memisahkan diri dan masing-masing bergerak sebagai kromosom anakan menuju kutub dari spindel yang berlawanan letaknya. 4. Telofase. Datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. B. Pembelahan sel meiosis. 1. Meiosis 1. Profase 1. Leptosen merupakan tahap pertama profase. Kromatin membentuk benang halus leptonema kromosom sehingga kromosom tampak seperti massa yang tidak teratur. B. Zigoten. Proses penebalan berjalan terus dan kromosom mulai berpasangan dengan homolognya. C. Pakiten. Kromosom yang homolog terdiri atas 4 kromatin yang disebut tetrat. Pasangan 2 kromosom homolog disebut bivalen. Pasangan 3 atau 4 kromosom homolog disebut trivalen atau tetravalen. D. Diploiden. Kromatin pada kromosom homolog dapat saling melilit dan bertukar ruas satu dengan yang lain, disebut pindah silang. 2 kromatit yang disatukan oleh satu sentromer disebut kromatit bersaudara. Kontak antar kromatit bersaudara disebut kiasma. E. Diakinesis. Tahap akhir profase 1, membran inti melarut. B. Fase metafase 1. Semua kromosom bivalen berada di bidang ekuator. C. Fase anafase 1. Kromosom homolog yang berisi 2 kromatit kembarannya masing-masing ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub yang berlawanan. D. Fase telofase 1. 2 kelompok gugus kromosom tiba di 2 kutub yang berlawanan. Masing-masing memiliki separuh jumlah gugus kromosom sel induk. Masing-masing kromosom masih membawa 2 kromatit bersaudara. Minus 2. 1. Profase 2. Selaput inti dan nukleus dalam sel mulai menghilang dan benang-benang spindel menarik sentromer ke 2 kutub yang berbeda. 2. Metafase 1. Kromosom terletak pada bidang ekuator dan setiap sentromer pada kromosom diikat oleh benang spindel. 3. Anafase 2. Sentromer membelah dan 2 kromatid berpisah.
kemudian bergerak ke arah berlawanan menuju kutub. 4. Telofase 2. Kromosom berkumpul pada kutub yang berbeda dan membentang inti maupun membungkus kelompok kromosom tersebut. 2. Perbedaan pembelahan sel mitosis dengan mitosis yaitu terjadi pada semua sel tubuh (aukosel) yang sedang memperbanyak meiosis. Terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel, sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel fotomat pada saat pembentukan gamet. Terdapat dua tahap pembelahan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tabel perbandingan antara mitosis dengan mitosis dalam matrix. Tempat berlangsung mitosis sel somatik, meiosis sel kelamin. Tujuan mitosis pertumbuhan serta pergantian sel rusak atau mati. Meiosis tujuan pembentukan gamet. Itu kesimpulan sama ya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kesimpulan, reproduksi pada sel terjadi dalam dua cara, yaitu secara mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatis, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Mitosis dan meiosis memiliki perbedaan pada sel anak yang dihasilkannya. Pada mitosis, sel anak yang dihasilkannya diploid 2N, sedangkan pada meiosis, sel anak yang dihasilkannya haploid N. Mitosis dan meiosis terjadi melalui beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setelah telofase, terjadi pembelahan sel menjadi dua sel yang disebut sitokinesis. Oke, baik. Silakan kelompok 1. Ya. Lestari dari kelompok 1 apa perbedaan antara meiosis 1 dan meiosis 2? Dan meiosis 1 dan meiosis 2. Dibacakan 1. Dibacakan ya. Hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Terdapat dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi maksud mereka itu selnya itu asalnya kan tadi meiosis 1 itu hasilnya 2, kemudian nanti di meiosis 2 menjadi 4. Oke, cukup ya kelompok. Ya, ada yang tanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dari kelompok 3. Izin bertanya. Pertanyaannya adalah mengapa sebutkan proses yang terjadi pada tahap telofase. Fase itu ada dua Datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. Terbentuknya membran inti baru, anak inti baru dan hilangnya spindel terjadi selama fase ini. Dengan terbentuknya dua buah inti baru, maka di tengah sel terbentuk inti yang baru. Berlangsunglah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Oke, ada sitokinesis ya. Oke, ada lagi kalau nggak ada cukup ya. Cukup. Berikan tepuk tangannya untuk kelompok. Kelompok 3 terakhir. Singkat saja ya, karena Bapak dengar tadi itu sama ya, ciri-cirinya itu hampir sama ya, nggak beda kalimatnya saja.
adalah sel mitosis. Tahap proses pada mitosis akan terjadi proses sebagai berikut. 1. Kromosom mengarut dan menjadi tebal. Pembendakan ini terjadi akibat pemilihannya kromosom. Pada tahap metafase ini terjadi proses berikut. Masing-masing kromosom terletak berbaris pada bidang ekuator. Pada tahap telofase terjadi proses antara lain: 1. Benang-benang gelondong itu hilang. Pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis dibagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sedangkan meiosis 1 di dalamnya dibagi menjadi fase profase 1, fase metafase 1, fase anafase 1, fase telofase 1. Sedangkan fase profase 1 pada meiosis fase profase 1 dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu leptoten, zigoten, peiten, developten, diagnosis. Meiosis 2. Pada tahapan proses 2 terjadi proses antara lain: kromosom menjadi pendek dan tebal. Yang kedua, kromosom ini mulai bergerak ke bidang metafase, telofase 2. Selain inti terbentuk mengelilingi 4 hasil pembelahan. Bentuk kromosom tidak jelas. Masing-masing inti mengandung satu anggota dari pasangan kromosom haploid. Terjadi modifikasi sel lebih lanjut untuk menghasilkan gamet. Perbedaan pembelahan sel mitosis dengan pembelahan sel meiosis, yaitu mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Tahapan apa yang tertera pada proses mitosis bernomor 1 profase, 2 metafase, 3 anafase, 4 telofase, dan 5 fitokinesis. Tahapan apa yang tertera pada proses meiosis bernomor 1 profase 1, 2 anafase 1, 3 profase 2, 4 anafase 2, 5 telofase 2, sitokinesis menjelang 4 gamet. Tabel perbandingan antara mitosis dengan meiosis. Yang pertama terjadi di tempat berlangsung. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatik, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin atau gamet. Tujuannya, mitosis memperbanyak sel dan mengganti sel yang rusak, sedangkan meiosis hanya terjadi pada pembentukan gamet. Susunan gen di mitosis sama dengan induk, sedangkan meiosis rekombinasi dari 2 sel parental. Jumlah pembelahan di mitosis 1 kali, meiosis 2 kali. Kesimpulan dari hasil penyelidikan kami adalah sel menghasilkan sel baru melalui proses silkus sel. Pada silkus sel terjadi tahap interfase dan tahap pembelahan sel yang terjadi secara mitosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi kromosom. Pembelahan ini terjadi melalui 2 silkus sel yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, cukup. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, berikan tepuk tangannya. Untuk pertanyaannya ya, karena waktu kita tinggal sedikit, kita langsung ke evaluasi ya. Silakan kelompok 3 ke tempat berikutnya. Untuk bentukan LKPD-nya Bapak minta tolong. Bentukan.
Yang kurang tolong dioperkan di depan itu. Mengerjakannya di sini ya. Ya, sudah. Kalau sudah silakan di ini kan. Sudah ya. Bilang saja. Taruh di depan mejanya ya, nanti Bapak ambil. Taruh di depan mejanya. Terus soal saja yang tidak ganda, ini cepat ya. Baik, sudah taruhnya di mejanya, nanti Bapak ambil ya. Oke, baik, di materi ajar itu ada latihan mandiri ya. Juga di sini tolong diselesaikan di rumah ya, ada tugasnya mandiri. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, materi selanjutnya itu tentang hukum Mendel pertama ya, persilangan monohibrid. Nanti kita ketemu itu persilangan monohibrid ya. Kemudian lagi untuk dibikinkan peta konsepnya ya, jadi tolong dibaca materi berikutnya persilangan monohibrid, bikin peta konsepnya. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau yang masih kurang jelas terhadap pembelajaran tadi, yang masih belum memahami? Paham semua? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak akhiri ya, silakan Yogi untuk dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi.